Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Kanal 24, apa kabar? Senang sekali Dinia Sari Dewi ketemu kamu lagi untuk menyampaikan kabar baik spesial edisi Ramadan di negeri orang. Nah, kabar baik kali ini akan mengajak teman Kanal 24 untuk ngobrol, sharing pengalaman dari salah seorang pemuda Indonesia nih yang sudah malang melintang di dunia bahasa nih kalau saya bilang ya cocoknya karena ini Mas Muhammad Faiz namanya teman kanal sudah aktif sekali dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, juga dari Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta, begitu ya, sudah berpindah-pindah dari Bogor sampai Cirebon. Nah, sekarang posisinya Mas Muhammad Faiz ini sedang berada di Australia dan sedang menjalankan puasa di sana. Wah, menarik sekali ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita sapa tamu kita yang hadir secara virtual tentu saja Mas Muhammad Faiz. Halo Mas Muhammad Faiz, apa kabar? Halo, apa kabar? Good afternoon dari Australia. Tentunya Wow, selamat sore. selamat sore. Di sini sekarang Ya, siang Mas Faiz. Berarti di sana sekarang jam jam 3. jam 3 sore. Baik, kita melakukan wawancara ini teman kanal kalau di kita di Malang ini posisinya jam 11-an, sekitar jam 11-an. Tapi karena ada selisih dengan Australia, di Australia sekarang lagi sore ya. Apa kabar Mas Faiz? Senang sekali loh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa ngobrol dengan Mas Faiz yang saya sempat kepoin. Wah, luar biasa ini pengalamannya gitu ya. Dari pesantren Alhamdulillah. ke pesantren mengabdi untuk mengembangkan bahasa. Nah, itu seperti apa Mas Faiz? Boleh dong di bridging gitu ya, diceritain kepada teman Kanal 24, audiens kami tentang apa sih sebenarnya yang selama ini sepak terjang dan yang Mas Faiz kerjakan. Ah, kalau untuk dari kecil memang saya ini aktif dari dunia pesantrennya. Jadi di Madura. Pertama kali saya mondok di Nasrul Ulum, lalu pindah di Darul Rahman Jakarta. Berangkat di Darul Rahman, ini saya mulai tertarik di bahasa Inggris gitu. Hmm. Lalu setelah itu pindah ke Lirboyo. Di Lirboyo ini saya mendalami berbagai kitab dan alhamdulillah ada salah satu pengasuh saya ini ketika menyampaikan speech-nya, pidatonya ini selalu mengkombinasi antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Wow. Lalu di situ saya tertarik dan mendalami membaca kitab translate dari kitab menggunakan makna bahasa Inggris. Hmm. Kalau biasanya orang menggunakan makna pagan pakai bahasa Jawa ya, Bahasa Jawa. Alhamdulillah. Ya, ya, Alhamdulillah utawi sekabiana puji all of the praise is lillahi the honor of Allah. Oke. Wow. Okay? Dari Wow. situ, setelah itu saya memutuskan setelah lulus kuliah dan lulus pondok, kebetulan di situ saya masih punya jam untuk di pondok ngajar. Nah, namun paginya saya lulus kuliah, gak ada aktivitas, saya hijrah ke BEC, Basic English Course, Pare, Hmm. yang diasuh oleh beliau Mukarram Mr. Cullen. Hmm. Itu Hmm. sih cerita singkatnya. Dan alhamdulillah sekarang saya bibarokati pondok bisa hijrah ke Australia. Oh, ini juga Gitu. ceritanya menarik ini. Eh, Iya. karena dari pondok terus hijrah ke Australia dalam rangka apa nih Mas tiba-tiba nyampe Australia nih? Nah, kebetulan kemarin ketika pas di Indonesia saya sempat setelah dari Pare sempat jadi koordinator bahasa di PTK Al Maufur Gresik dan juga pindah ke Bogor Al Hijrah pondok juga di situ dan salah satunya terakhir itu menjadi tim bahasa di Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon ya, pondoknya Buya Yahya. Dan Hmm. dari situ saya mendapatkan berbagai informasi terkait masalah working holiday visa, visa untuk ke Australia lah. Nah, menariknya nanti kita bisa liburan di Australia tapi tidak menggunakan uang pribadi. Nah, gimana caranya sambil kerja selama liburan gitu. Oh, jadi liburan sambil kerja ceritanya ini. Iya, liburan sambil kerja. Wah, Jadi liburan memang udah berapa lama nih Mas? Saya sudah 11 bulan di sini, jadi Oh, pindah dari berbagai tempat di Australia ini. oh Ya. ya? Mulai dari South Australia, sekarang sudah ada di Sydney. Mulai dari Brisbane pertama ke Hmm? Adelaide, setelah itu sekarang ada di Sydney. Dan juga Oh, menariknya, karena
visa kita itu working holiday visa. Jadi kita sambil liburan kerjanya itu bisa pindah-pindah tempat, tidak ada kontrak. Kita uncomfortable, tidak cocok dengan kerjaan, ya kita bisa cari kerjaan lain gitu. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong nih Mas, kerjaannya apa ceritanya? Waktu di Australia ini tuh kayak gimana? Kerjaan yang dipilih tuh seperti apa? Harus apply dulu kah atau berwirausaha kah atau seperti apa? Ah, kita Cerita. memang harus apply pekerjaan di sini. Apply pekerjaan semuanya sih melalui website ya. Nah, kayak pertama kali saya di sini datang, saya menariknya jam 10 malam datang ke Brisbane ya. Nah, jadi paginya langsung ditawarin, mau kerja nggak? Kalau mau kerja ayo, langsung ikut. Itu menarik, sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi untuk sekarang agak sedikit sulit karena memang banyak internasional imigran Hmm, yang datang ke sini gitu. oke. Lalu kemarin setelah itu saya lanjut di pekerjaan citrus, jadi packing-packing jeruk yang diekspor ke Thailand, Cina, Indonesia termasuk ya. Hmm. Jeruk juga avocado juga. Mm-mm. Setelah itu kerja banyak lah, kerjaannya lebih dari 10 pekerjaan. Jadi selama 11 bulan itu sudah lebih dari 10 pekerjaan yang sudah dijalani. Iya, bermacam-macam dan yang paling ini di pekerjaan gandum kemarin ya. Gandum, Pekerjaan gandum dan ya. bikin roti Dan dari sekarang gandum. Bikin gimana? roti dari gandum. Apa? Nah, enggak, jadi ya dari kebun-kebun itu nanti ditampung dulu sebelum dimuat ke mana-mana, disebar ke mana-mana lah saya di bagian di situ, di pabriknya. Nah, Wow, gitu. menarik. Itu yang terakhir ya, Mas ya? Yang terakhir yang sekarang ini saya kerjaannya di Goodman Fielder itu di bagian produksi roti. Nah, jadi Hmm. boleh-boleh kan di sini makannya roti. Nah, di Oh, situ saya kerja sekarang gitu. Itu oke. dari pagi sampai siang. Nah, Mm-mm. nanti saya jam 5 sampai malam ada kerjaan tambahan ini karena sekarang musim Ramadan ya. Ya. Jadi di Australia itu ada salah satu lokasi yang memang komunitasnya Muslim, Lakemba namanya. Di Mhm. situ ada Ramadan Night, ada pasar Ramadan malam Night. lah. Di mana? Di Iya, Sydney ini berarti ya? iya di sini ada pasar malam dan kebetulan saya punya tetangga dari Madura buka warung sate. Saya ikutan di situ untuk mengenalkan the special food from Madura, Indonesia. Sate Dan Madura antrinya, jualan. iya, iya. Dan antrinya luar biasa panjangnya. Paling rame antrian itu di Sate Madura. Sate Di Madura. ya, di seten-seten yang lain ini masih sedikit. Belum ada ya yang jualan sate Madura di sana ya? Belum ada, belum Kesempatan ada. jadi paginya kerja bikin roti, malamnya Iya. bikin sate gitu ya Mas? Bikin sate untuk mengenalkan food of Indonesia ya. Tuh, tapi wah Gitu. seru sekali, wah seru pastinya ya. Nah itu Iya, ramenya luar biasa ya Mas ya. Jadi tapi yang ramenya luar makan biasa. di situ bukan Muslim aja kan ya? Yang makan di situ bukan muslim aja. Jadi saya jam 5 itu belum azan, yang customer-customer ini sudah makan duluan. Ah, Tapi seru ya bisa ya paling nggak kita bisa mengenalkan lah kuliner khas iya, dari Madura bisa nyampe Australia gitu ya. iya. Dan itu bukan hanya foodnya, kita ada seragamnya kayak kaos sakera, terus Gak usah pakai kira, soceng. Iya, iya. baret-baret merah putih itu Iya, betul. saya lihat tadi Jadi di kita memang, Instagramnya. iya, betul gitu. Wow, luar biasa. Mas, Jadi kita identik banget Indonesia itu memang. Ya. gimana rasanya? Kangen rumah nggak? Sudah 11 bulan di Australia. Rumah itu pastinya ya kan kalau kan jauh, jauh dari orang tua, tapi karena memang dari kecil kita sudah dididik untuk hijrah ke berbagai pondok, ya alhasil ya sudah alhamdulillah terbiasa gitu. Yang Hmm, penting ya saya mendoakan dengan orang tua dan itu saya yakin. oke. Rasanya Ramadan di Australia gimana, Mas? Bedanya dengan Ramadan di tanah air gitu gimana? Ramadan di negeri orang nih rasanya kayak gimana? Cukup beda sekali ya ketika di Australia. Karena ketika yang menjadi pembeda kalau di Indonesia itu kita bisa mendengarkan orang tadarus, baca Quran pagi, siang, sore, bahkan sampai malam ya di masjid-masjid ya. Hmm. Kalau di sini itu tidak ada gitu. Mm-mm. Tidak ada. Karena memang di sampingnya orang pastinya kerja dan untuk pengeras suara ini pasti limited hanya untuk di dalam ruangan saja.
Mm-mm. Nah, karena nanti ada disturbing untuk orang-orang yang di sekitarnya itu gitu. Mm-mm. Kalau untuk terkait masalah hal ibadah, menurut saya belum begitu beda karena di sini memang banyak komunitas muslim malah Oh. support each other ya gitu. Mm-mm. Jadi menariknya di sini ini nanti kita bukan hanya ketemu-ketemu dengan orang Australia, Hmm. kayak negara, Libanis, Indonesia, Mm-mm. India, Mm-mm. Pakistan, Wow. everywhere ya, everywhere. So kita bisa sharing about the culture Mm-mm. dengan mereka Mm-mm. gitu. Seru ya, seru ya. Ah Maksudnya ya, seru gitu. apa ya? Nggak hanya melulu. Jadi komunitasnya tuh nggak hanya melulu komunitas Indonesia yang ada di Iya, Australia, tapi komunitas iya. Muslim dari itu pun sangat heterogen dari berbagai negara gitu ya, Mas ya. Ah ya, betul. Kalau ada komunitas Indonesia ada nggak di sana? Teman-teman dari Indonesia yang ngumpul bareng terus kemudian Ramadan nih buka puasa bersama yuk atau gimana? Ah iya, betul itu. Kalau untuk terkait masalah komunitas Indonesia, ini sudah saya masuki berbagai komunitas muslim ya. Hmm. Ada namanya Majelis Rasulullah itu amaliyahnya kita mengadakan agenda dan membaca burda, nah, ya, burda karangan Syekh Bushiri Ya, dan juga salawat burda. ada NU juga ya, NU Muhammadiyah, AIDA, HTI gitu. Hmm. Banyak pokoknya komunitas dan salah satunya juga ada Ikro di situ juga aktif juga gitu. Hmm. Kalau untuk komunitas dan mereka indahnya ini lebih indah dari Indonesia ternyata. Masalah toleransi, masalah kayak Aida, ini NU, ini Muhammadiyah, no here. Di sini Oke. pokoknya kita bersatu, from Indonesia kita selalu bersama gitu. Nah, Wow. kegiatannya Muhammadiyah NU datang, kegiatannya NU Muhammadiyah datang. Tidak ada yang Wow. menjelek-jelek gitu. Support each other ya gitu. Jadi saling toleran, saling Ah, menghargai, begitu kental sekali ya iya, Mas di sana. iya. Malah di sini lebih sangat toleransi gitu. Mm-mm, mm-mm. Kalau makanan, nah ini Hmm. kan di sana Oh, makanan utamanya roti gitu, daging iya, gitu kan. Kalau di sini kan kalau orang Indonesia makan gitu ya mesti beras, beras pakai nasi gitu. Kalau belum nasi belum makan gitu. Roti itu cemilan gitu. Nah gimana Mas? iya. Sempet ini nggak? Sempet ngerasa, waduh ketemunya roti lagi, daging lagi gitu, kentang lagi gitu, bukan nasi gitu. Gimana Mas? Lah iya, kalau terkait masalah roti, kalau terkait masalah makanan Indonesia itu yang paling legend memang ya. Ya. Iya. Gitu Di ya sini Mas? ketemunya ya di depan buka pintu, buka kulkas roti, daging, kentang ya. Tapi jangan khawatir karena di sini orang Indonesia itu sudah banyak, jadi ada Indomarket di sini. Jadi terkait masalah produk-produk Indonesia sudah banyak yang diekspor ke sini gitu. Kayak satu contohnya ini saya ambil, Yuh. ah, saya di sini punya saus sambal habis ya. Oh, That's produk of Indonesia ya. Di sini harganya 60-an ya, $6. Dan kalau pingin sambal, nggak sambal. usah repot, ada sambal. What is Oh, that? sambal rawit, sambal ulet. Ah ya, Wah. ah gitu. Jadi Oh, memang gitu. Jadi banyak. produk Indonesia banyak ya? Ya, tapi kalau Instan kita pingin Indonesia banyak nggak di sana? apa? Di instan Indonesia. Mie instan yang paling populer di sini memang Indomie. Wih, Yang sebut levelnya merek Indomie itu. Indomie seleraku ya memang ya. Iya, karena itu sudah masuk istilahnya di marketnya Australia. Di sini kan belanjanya istrinya kalau di Indonesia ada Indomaret ya. Di sini ini Mhm. ada Woolies. Nah, Mhm. itu sudah dijual di Woolies itu. Kalau Wah, untuk Indomie. Dan tahu harganya? Untuk berapa? 35 ini, Heeh. 5 apa? 5 Lima bungkus satu pack itu isi lima. satu pack isi 5 itu 30 ribuan. Ya, Masih murah tiga lah, puluh masih murah Iya, lah, masih murah lah kalau ukuran sana ya. iya, Ya, betul. ya, 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 ya. Dan memang makanan utamanya memang roti karena di sini kayak Mekah, McD dan lain sebagainya itu. Jadi pasti income-nya itu memang stabil gitu.
Oke, rencananya nih, Mas Faiz, mau berapa lama ceritanya holiday-nya, working holiday di sana sampai kapan nih? Working holiday setahun. Wah, aku juga mau jalan-jalan setahun ya. Aslinya dari government Australia kita possible itu sampai 3 tahun. Wah, Nah, bisa diperpanjang visanya setiap tahun sampai 3 tahun gitu. wow, seru ya. Iya, Nah, rencananya sampai ya. berapa lama, Mas? Rencananya menghabiskan visa sampai 3 tahun. Oh, Kalau memang ada rezeki, insya Allah nanti saya convert ke student, bisa oke. melanjutkan studi di sini gitu. Karena awalnya sebelum ke sini memang saya itu harusnya ke Mesir Hmm. dan nggak tahu jawabannya ke Australia. Mungkin Oh, memang Bismillah akhirnya lah ya. bisa dakwah di sini. Oke. Baik. Kalau rencana mau ambil studi apa di Australia, Mas? Eh, untuk sementara belum terfikir, tapi Hmm. nanti di mana di situ ada kesempatan yang lebih besar seperti terpakainya ke depannya, kayak semisal posisi-posisi untuk pekerjaan. Nah, saya harus menyesuaikan itu, bukan harus menyesuaikan keinginan di sini Oke. gitu. Baik. Iya. Ini mungkin apa ya? Saya tuh pengen tahu nih orang-orang yang bisa struggling di negeri orang tuh dengan perbedaan culture, budaya, terus beradaptasi dengan lingkungan. Itu kayak gimana sih Mas? Boleh nggak Mas Faiz kasih share ke teman-teman Kanal 24 untuk gimana sih tipsnya gitu untuk bisa struggling, bisa nyaman di tempat baru, apalagi di negeri orang yang beda sama sekali culture-nya dengan kita di Indonesia. Hmm. Kalau untuk bisa struggling sih, prinsip saya itu hanya satu. Dimanapun saya berada, pasti di situ ada masalah yang saya temukan. Kalau kita menghindar dari masalah, masalah yang lain akan datang gitu. Hmm. Jadi jangan memikirkan nanti masalah yang akan kita ketemui di depan, apa solusinya, jangan pikirkan itu. Karena apa? Solusi itu pasti kita temukan nanti di perjalanan. Bukan hanya tampak di awal saja gitu. Tapi untuk strategi saya di sini, ketika saya bertemu dengan teman-teman, saya mencoba untuk bergaul dengan mereka, untuk membuka diri, bukan karena saya Muslim, saya harus menjauhi yang non-Muslim, bukan. Tapi saya mendekati, karena ketika saya menjauhi orang yang non-Muslim, bagaimana dakwah kita akan sampai pada mereka gitu. Oh, oh. Bahkan tanda kutip, saya kadang juga diajak untuk minum sama teman-teman, saya join di situ, Hmm. saya hindari minum, saya buka komunikasi di situ. Alhasil teman-teman banyak yang apa namanya curious. Nah, dari Hmm. situ penasaran ya, penasaran terkait masalah eh, gimana sih culture-nya orang Islam gitu. Hmm. Bahkan mereka banyak yang belajar masalah nulis Arab ke saya, Hmm. terus minta namanya ditulisin pakai bahasa Arab. Hmm. Dan mereka sangat lucu, lucu gitu. Overcome mereka Ya, semuanya. setidaknya kita juga mengenalkan culture kita ke mereka, tidak hanya culture kita sebagai orang Iya. Indonesia, tapi sebagai seorang Muslim ya, Mas ya. Ah iya betul Saya gitu. tertarik tadi juga sempat lihat-lihat di sosial medianya Mas Faiz nih. Kalau Mas Faiz itu juga ربما apa وردت sering sekali الظلم عليك. menerjemahkan Sometime kitab-kitab yang the Mas Faiz darkness baca come gitu ya in your ke life. dalam bahasa Inggris. ليعرفك Rencananya itu akan to jadi remind konten atau you bagaimana Mas yang قدر nanti ما jadi من به عليك how konten kreator much nih pembaca the kitab nikmat of Allah tapi has diterjemahkan dalam given bahasa to you. Inggris atau gimana Mas? الظلم Iya. actually the Dari awal itu darkness memang sudah saya is Ad-Dadul Anwar, dijadikan di media the sosial antonym of untuk konten sign bagi kita or pakai bahasa nur. Inggris. Fama min nurin, how much the nur that you get, Sangat padat. illa wa Jadi fi belum muqalabatihi saya kepegang dulmatun. masalah konsep From how much dan insya Allah nanti the bisa darkness mudah-mudahan that lah you bisa. made Karena in your apa? life. Istilahnya santri bukan hanya bisa membaca kitab tapi ya pasti bisa untuk go internasional gitu untuk Ya. seorang santri karena memang masih limited ya santri untuk yang go internasional itu. Ya, artinya kitab-kitab kuning itu tidak hanya menjadi kajian di pondok pesantren, bisa kita kenalkan kepada dunia internasional gitu ya, bahwa ada loh kitab kuning seperti ini, artinya seperti ini gitu ya, Iya, Mas ya. Oke, iya Mas, betul betul. satu lagi nih, mungkin yang terakhir nih, Mas Faiz, saya pengen apa ya, Iya. Mas Faiz berbagi juga dengan teman-teman kanal, bagaimana sih caranya supaya ada kalau ada yang tertarik jadi kayak Mas Faiz sebagai worker holiday gitu ya di Hmm. Australia.
caranya apa dan apa yang harus disiapkan. Siapa tahu ada yang tertarik, Mas. Kayaknya ini menarik. Saya sendiri aja tertarik soalnya, Mas Faiz. Iya, kalau untuk terkait masalah itu step-step perdokumenan ya. Perdokumenan ini yang paling pokok nanti minimal semester 4 itu sudah bisa apply ke sini dan juga mempunyai sertifikat IELTS ya, sertifikat IELTS dan minimal skor itu masih cukup mudah lah karena bukan untuk studi 4,5 itu bisa apply ke sini gitu. Dan jalur apply-nya ini nanti kita melewati link yang di-share oleh Imigrasi Indonesia Hmm. untuk meminta surat dukungan working holiday visa ke Australia. Kalau kita sudah disetujui oleh Imigrasi Indonesia, baru nanti kita bisa daftar visa ke Australia. Itu lebih singkatnya. Gitu. Jadi 3 minggu kalian sudah bisa daftar umroh. Wah, Iya, itu kan begitu ya. Jadi 3 minggu iya, gaji sudah bisa daftar umroh. Wah, luar biasa. Itu ini ya, iya. Mas ya. Itu niat yang apa ya? Masya Yang Allah. mulia gitu ya. Insya Allah Ya, barokah betul kalau ya. niatnya begitu ya. Wah, Alhamdulillah. 3 minggu. Udah, Mas Faiz sudah umroh berapa kali BTW? Belum bisa. Bismillah next time ya. Next time. Bareng sama orang tua. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Baik, Mas Faiz. Lancar semua yang diniatkan, Amin. lancar semua yang diupayakan sekarang di Australia. Amin. Puasanya juga lancar. Salam buat teman-teman Indonesia yang ada di Australia, Mas Faiz.
Iya, Sam. Baik, terima kasih Mas Faiz. Nanti kita ketemu lagi ya. Baik teman kanal, sekian dulu obrolan kita dengan Mas Muhammad Faiz kali ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi dalam kabar baik edisi Ramadan di Negeri Orang selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.